Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada untuk menjadi berkat buat umat Tuhan. Program ini ada untuk mengingatkan umat Tuhan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan program ini ada untuk menyadarkan setiap kita bahwa setiap hari kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, buat umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program doa pagi, melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk membagikan kembali, karena saya percaya apa yang memberkati kita juga dapat memberkati orang lain. Apa yang menguatkan kita juga dapat menguatkan orang lain. Karena itu jadilah berkat minimal melalui sosial media kita. Haleluya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh semua karena pertolongan Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat masing-masing kami, sehingga kami terus dibekali, kami terus dibenahi, kami terus hidup dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa, ada satu keadaan yang bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan iman kita yang tercatat dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Lihat saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan cari mereka karena mereka bersembunyi. Akhirnya Tuhan tanya sama Adam dan firman-Nya siapa yang memberitahukan kepadamu? Ayat 11 ini bilang, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, Adam bilang apa? Manusia itu bilang apa sama Tuhan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Pertanyaan Tuhan kepada Adam, apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan? Jawabannya harusnya cuma dua, iya atau tidak, iya kan? Tetapi Adam kan udah ketakutan, dia lempar kesalahan sama Hawa, saudaraku, iya kan? Harusnya Adam tinggal bilang, iya saya makan, atau tidak, saya tidak makan. Tapi Adam bilang, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tuhan tanya sama Hawa, ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Hawa ditanya kayak gitu, harusnya dia cuma bilang aja, iya aku ambil lalu aku kasih suamiku, harusnya gitu kan. Tapi enggak, Hawa bilang, ular yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, salah menyalahkan, tuduh menuduh itu sudah ada ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Dan itu terjadi sampai dengan saat ini. Dalam rumah tangga itu yang sering terjadi. Dalam komunitas itu yang sering terjadi. Saling lempar kesalahan, saling menuduh, saling menuding. Ini kan salah kamu, ini kan karena kamu, ini kan perbuatan kamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, manusia ketika jatuh di dalam dosa, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Bukan lagi saling mengalah, tetapi saling menyalahkan. Bukan lagi saling merendahkan hati, tetapi saling meninggikan hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari? Apapun dalam hidup kita, kalau ada orang yang menuduh, kalau ada orang yang melemparkan kesalahan, ngalah. Sama-sama bilang sama saya harus mengalah, bukan menyalahkan. Kalau memang ada orang menuduh kita dan kita merasa gak melakukan, ya kita belajar bilang, ya oke, gak apa-apa, ngalah. Karena
Dunia mengajarkan mengalah itu berarti lu kalah. Sehingga akhirnya kita nggak pernah mau mengalah. Karena kita nggak mau kalah. Dunia mengajarkan bahwa mengalah itu berarti bisa diinjak-injak, bisa direndahkan. Mengalah itu berarti lu nggak keren lah gitu ya kan, kata-katanya kan, cupu lah apa segala macam. Itu doktrin manusia ya, doktrin dunia yang diajarkan kepada anak-anak Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengalah, Tuhan yang angkat hidup kita kok. Tuhan tahu kebenaran segala sesuatu. Lihat kehidupan hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Lihat bagaimana Daud mengalah ketika punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia mengalah, Tuhan angkat hidup Daud. Lihat bagaimana Yusuf mengalah ketika Yusuf punya kesempatan membalas perbuatan jahat adik-adiknya. Yusuf mengalah, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Iya kan? Bahkan Abraham sudah bersama dengan Lot. Abraham mengalah untuk mengizinkan Lot sebagai keponakannya untuk membiarkan memilih daerah yang akan dipilih olehnya. Mengalah banyak menyelesaikan masalah. Tetapi ketika saling menyalahkan hanya akan menimbulkan sesuatu yang baru. Masalah yang baru. Hari ini kita belajar dari peristiwa Adam dan Hawa, saudaraku. Iya kan? Kalau kita dalam rumah tangga ada yang udah mulai uratnya tinggi gitu kan. Nadanya tinggi. Ya udah ngalah, gak usah ngadain tinggi lagi. Iya kan? Ini kan bukan paduan suara gitu. Yang satu suara satu, yang satu suara dua, yang satu suara tiga. Jangan. Kalau yang satu nadanya lagi tinggi, yang satu diam, ngalah gitu loh. Toh yang baik juga damainya buat kita. Ketentramannya juga buat kita. Dalam komunitas pun demikian. Kalau ada yang udah mulai tinggi uratnya, nadanya gitu kan. Terus saling nyerang, saling salahkan. Ya udah kita merendah aja. Orang yang merendahkan dirinya diangkat oleh Tuhan kok. Orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela kok. Kita percaya bahwa hidup kita Tuhan yang atur, hidup kita Tuhan yang sertai, hidup kita Tuhan yang tolong, dan hidup kita Tuhan yang bela. Hari ini hati-hati, kita sadar kita sudah diampuni, dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Yesus. Hari ini kita mesti jadi pribadi-pribadi yang tidak sama seperti Adam dan Hawa. Yang ketika ditanya bukan disalahkan, ditanya sama Tuhan, Adam apa yang kau lakukan, apakah kau makan? Adam bukan bilang ya atau tidak. Tapi Adam menyalahkan Hawa, ya kan. Hawa ditanya apa yang kau lakukan, harusnya Hawa ngomong aja seperti biasa, ya kan. Ya aku ambil buahnya lalu aku makan. Tapi Hawa bilang ular yang menyalahkan. Itu ular celingak-celinguk, dia cari lagi siapa yang bisa gue salahin, gak ada. Cuma tinggal dia sama Tuhan. Ya udahlah, dia pasrah aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada bukan untuk saling menyalahkan, kita ada untuk saling mengalah. Sehingga ketika kita mulai mengalah ada berkat-berkat Tuhan. Ketika kita mulai mengalah ada kedamaian di antara kita. Dan ketika kita mulai mengalah itu membuktikan bahwa engkau sudah dewasa dalam kerohanianmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diajarkan, hari ini kami diingatkan bahwa keberadaan kami adalah harus saling mengalah, bukan saling menyalahkan. Itu yang menjadi panggilan kami dalam kami mengiring Tuhan. Betul, dalam hidup kami, dalam komunitas kami, dalam rumah tangga kami, terkadang ada saling serang, saling salah menyalahkan. Tetapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Dosa menyebabkan orang saling menyerang satu dengan yang lain. Dosa menyebabkan orang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur dosa sudah dipakukan di atas kayu salib. Kami menerima pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk mengalah, bukan untuk saling menyalahkan. Belajar untuk merendahkan hati dan bukan untuk meninggikan hati. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan kami. Sehingga semakin hari kami semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan melalui karakter dan kehidupan kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena hamba percaya Tuhan, ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mengalami kuasa dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan materaikan firman-Mu dalam hidup dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hati-hati, dosa membuat orang
saling menyalahkan, saling menyerang. Kita bersyukur kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa sudah dipakukan atas kayu salib. Kita harus saling mengalah, kita harus saling merendahkan hati, karena untuk itulah kita terpanggil. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita.